Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan Iya. ini kami akan membuat podcast mengenai pokok penelitian kami, yaitu Bapak Profesor Renald Kasali. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novel Wibowo dengan nomor NDH 07, formasi ahli pertama POPT, pengendali organisme pengganggu tumbuhan dari Dinas Pertanian. Selanjutnya kepada Nabila memperkenalkan diri juga. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Sa'diyah, NDH 05, Jabatan Analis Alat dan Mesin Pertanian dari Dinas Pertanian juga. Oke. Ya, Teh Nadia. Oke, perkenalkan nama saya Nadia Anggit Briliana, NDH 06 dengan jabatan pengawas pupuk dan pestisida. Oke, pupuk dan pestisida. Yang terakhir sama PWT Teh Resti. Oke, makasih Mas. Perkenalkan saya Resti Kusrini Maulidati, NDH 08 dengan jabatan ahli pertama POPT juga, satu profesi dengan Mas. Oke, kami sudah memperkenalkan diri. Untuk alasan mengapa kami memilih Prof. Renald Kasali ini, menurut kami ini beliau itu sudah mengimplementasikan proses berakar. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita dengarkan biodata beliau. Silakan Teh Nadia. Oke. Sebelumnya kita mengenal dulu nih ya, Profesor Renald Kasali PhD. Jadi beliau ini tuh lahir di Jakarta 13 Agustus 1960. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kemudian melanjutkan PhD di University of Illinois yang merupakan salah satu universitas terbaik di dunia. Sama seperti Ibu Sri Mulyani juga lulusan dari kampus ini, guys. Wow. Ada fakta menarik nih dari beliau. Apa tuh? Karena beliau ini adalah seorang guru besar ya di Fakultas Ekonomi UI, tapi pernah tidak naik kelas. Kok bisa? Iya. Jadi tokoh yang dikenal sebagai akademisi, pengamat ekonomi, entrepreneur, penulis, dan inovator ini ternyata tuh pernah nggak naik kelas gara-gara tuh nggak bisa menjawab pertanyaan sederhana pada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi menurut beliau tuh lawan katanya kenyang tuh bukan lapar gitu. Lawan katanya kenyang tuh ya belum kenyang. Terus misalkan lawan katanya cinta tuh ya tidak cinta gitu, bukan benci. Karena kan kalau misalkan kalian ditanya kamu cinta nggak? Sebenarnya kalau misalkan nggak cinta kan ya nggak cinta kan, bukannya jadi benci kayak gitu loh. Jadi gara-gara itu tuh Profesor Renald ini jadi nggak naik kelas pas kelas 5 tuh. Nah, untuk karakter lainnya yang lebih lengkap mungkin bahas berurutan aja berdasarkan core values berakhlak. Yang pertama berorientasi pelayanan ya. Oke. Nabila. Oke, siap. Terima kasih Mas Nopal. Jadi nilai yang pertama itu berorientasi pelayanan. Nah, Prof. Renald ini sudah menerapkan ya mengenai nilai berorientasi pelayanan. Contohnya beliau itu mendirikan rumah perubahan nih. Jadi rumah itu didirikan dalam rangka beliau itu memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang social entrepreneurship. Jadi beliau itu ingin mengajarkan kepada masyarakat mengenai ilmu-ilmu entrepreneur atau menjadi seorang wirausaha gitu. Nah, jadi di rumah perubahan itu tuh masyarakat dilatih menjadi seorang wirausahawan itu terbukti dengan sudah banyak nih produk yang dihasilkan dari sana, seperti bahan pangan organik, terus juga komoditas ikan-ikanan, terus juga ada juga produk tempe. Jadi selain itu dari rumah perubahan itu juga lahir berbagai komunitas guys, seperti komunitas entrepreneur modern, terus juga komunitas pengolah sampah dan komunitas penulis perubahan gitu. Nah, nilai berorientasi pelayanan yang sesuai dari dari contoh yang sudah diterapkan oleh Prof. Renald tadi yang bisa diterapkan di lingkungan kerja kita, terutama saya nih, itu tuh kita bisa melayani masyarakat
dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu gitu. Jadi kan Prof. Renald memiliki kemampuan yang di mana dia itu adalah seorang pebisnis atau seorang wirausahawan ya pada waktu itu. Jadi tuh beliau menggunakan kemampuannya itu untuk mengajarkan jiwa-jiwa wirausaha ke masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa mandiri, bisa berinovasi kayak gitu. Nah mungkin untuk kita sebagai ASN itu bisa melayani masyarakat juga dengan kemampuan yang kita miliki. Contohnya nih saya sebagai analis alat dan mesin pertanian gitu. Jadi di lingkungan kerja saya itu saya sering melayani petani yang mengajukan pembuatan surat rekomendasi BBM, pembelian BBM. Jadi kan sekarang ini BBM kan sedang naik ya harganya, terus banyak yang mencari gitu kan. Jadi mereka itu pembeliannya kan dibatasin. Nah, tapi khusus untuk petani ini mereka masih bisa beli asalkan dengan membawa surat rekomendasi yang diberikan dari Dinas Pertanian. Nah, pada saat melayani itu tuh saya bisa nih memberikan informasi kepada petani, mungkin melalui pertanyaan gimana nih Pak alat dan mesin pertanian yang Bapak punya gitu, kondisinya gimana gitu. Jadi kan saya bisa mengajarkan cara merawat alat dan mesin pertanian yang mereka miliki agar agar awet gitulah intinya. Mungkin itu aja. Oke, jadi beliau kan berorientasi pelayanan ini salah satu titik poinnya tuh membuat wadah itu ya, rumah perubahan itu ya. Jadi bisa melayani berbagai lapisan masyarakat mengenai sosial entrepreneurnya. Oke, menarik sekali ya berorientasi pelayanan ini. Untuk selanjutnya di poin dari perangkat kedua yaitu akuntabel oleh Nadia, dipersilakan Teh. Oke, terima kasih. Jadi untuk core value akuntabel ini kan salah satu kode etik akuntabel itu kan ada melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, ya kan? Nah, fakta yang mendukung itu pada saat penunjukan Profesor Renald Kasali itu menjadi komisaris utama PT POS. Nah, karena berpindah dari komisaris PT Telkom, kan beliau sebelumnya di PT Telkom ya. Pada saat pandemi COVID itu justru keuntungan itu lagi besar-besarnya, bisa mengalahkan Pertamina dan Bank Mandiri. Kemudian dipindah menjadi komisaris utama di PT POS yang kalau beliau bilang itu ya ibaratnya gajah tua umur 275 tahun yang market share-nya hanya 2%. Nah, ini bagi orang BUMN ini dipindahkan ke perusahaan yang rugi atau lagi sakit ini tuh bukan hal yang menarik gitu, tapi bagi beliau justru ini tuh menarik karena beliau ini suka tantangan dan beliau ini suka sekali dengan banyak PR yang harus dikerjakan dan yang dirubah gitu. Jadi karena banyaknya PR ini justru perubahan sedikit saja nih akan jadi terlihat hasilnya kayak gitu. Nah, beliau juga bilang ya bahwa dia tuh adalah spesialis dalam hal membangunkan kembali raksasa yang tertidur gitu. Dan mengajaknya agar bisa kembali lincah dan menari. Meski sulit, tapi beliau tetap semangat untuk bertransformasi. Beliau juga mengungkapkan bahwa terpilihnya dirinya sebagai komisaris utama POS Indonesia merupakan tantangannya untuk membangunkan raksasa heritage karena resource-nya yang banyak tetapi tidak liquid. Sehingga mungkin harus cut and fill dan sedikit bersabar untuk mengajak gajah tua bisa menari lincah kembali. Nah, dari fakta tadi itu terwakilkan sekali ya sifat bertanggung jawabnya, integritasnya, dan cermat. Jadi bisa kita tiru nih semangat beliau untuk bertanggung jawab kayak gitu kan, untuk menjalankan tupoksi yang memang sudah menjadi tugas kita kayak gitu. Nah, sebagai pengawas pupuk sendiri sudah tugas saya gitu untuk memastikan akses pupuk subsidi ini terawasi dengan baik agar petani itu dapat di seluruh Kabupaten Cirebon ini dapat merasakan pupuk subsidi gitu sih dengan mudah dan juga nggak ada lagi tuh istilah kelangkaan pupuk lagi kayak gitu sih. Oke. Jadi beliau emang akuntabel sekali ya dalam menangani berbagai perusahaan, apalagi perusahaan besar sebenarnya cuma ya lagi tertidur gitu bahasanya ya. Jadi ini dibangunkan gitu sama beliau. Oke, selanjutnya ke poin kompeten ya. Kompeten oleh Kak Nabil lagi, Teh Nabila. Oke, balik lagi ya.
Jadi nilai kompeten itu kan berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Seperti yang kita tahu bahwa Prof. Renat Kasali itu selain sebagai praktisi bisnis, beliau juga sebagai seorang akademisi. Jadi dari kisah yang saya baca itu, beliau itu ternyata datang dari keluarga yang kurang mampu, guys. Gitu. Tapi jiwa semangatnya untuk terus belajar tuh nggak pernah padam gitu. Jadi setelah lulus SMA, beliau langsung melanjutkan ke jenjang sarjana Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Nah, beliau itu sambil mengajar les privat gitu untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk biaya kuliah gitu. Nah, setelah itu sempat ingin S2 tapi sementara ya udahlah internship dulu gitu sama temennya di luar negeri gitu. Setelah itu beliau kan ingin melanjutkan ke S2 seperti teman-temannya. Nah, sampai perjuangannya itu beliau itu ke bagian yang mengurusi kayak semacam sponsor atau beasiswa itu biar beliau tuh berjuang untuk supaya bisa S2 kayak gitu. Nah, alhamdulillah dengan perjuangannya itu berhasillah melanjutkan S2 bahkan sampai ke S3 gitu. Nah, singkat cerita, setelah menyelesaikan studi hingga S3, beliau itu diangkat sebagai ketua program Magister Manajemen di Universitas Indonesia. Jadi tidak hanya dikenal sebagai dosen terbaik di sana, beliau juga dikenal sebagai dosen yang kreatif karena beliau itu aktif menulis, terus juga aktif mengisi berbagai seminar gitu kan. Jadi kan dari situ kan beliau itu mengembangkan wawasannya, terus belajar, jadi itu berkembang gitu. Nah, dari nilai kompeten itu tuh kita tuh dapat menirunya di lingkungan kerja kita. Jadi kita tuh harus memiliki pengetahuan yang terus berkembang gitu. Jadi tidak terbatas ke apa yang berkaitan hanya dengan jabatan kita saat ini gitu kan. Jadi semakin banyak wawasan yang kita dapat tuh akan semakin baik karena kan kita kan bisa meneruskannya ke generasi-generasi berikutnya atau memberikannya ke sharing sesama rekan kerja gitulah. Ya, jadi selain itu juga zaman kan makin kesini kan makin berubah gitu, berkembang terus. Intinya kita tuh harus mengikuti perkembangan tersebut. Jadi kalau kita tidak belajar, gimana caranya bisa mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Dan salah satu perilaku yang diterapkan oleh nilai kompeten itu kan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah gitu. Ya, jadi ini ya pembelajar sepanjang hayat gitu kan. Dosen terbaik di luar negeri. Iya, life learner, keren. Aktif nulis buku ya, bukunya saya pernah lihat di Wikipedia atau di situs berita lain, banyak sekali tiap tahun kayak ada artikel, ada buku. Produktif sekali Bang. Sekarang juga beliau punya ini ya YouTube channel juga bahas-bahas isu-isu terkini yang dari masalah flexing dah. Waktu flexing banyak dia up to date banget sih. Ya, bagus itu. Iya. Jadi selain beliau itu mau belajar juga menularkan ilmunya ke orang lain gitu ya. Jadi sambil belajar sambil memberi pelajaran juga gitu. Betul, aduh mantap sekali. Thank you. Iya, terima kasih Kak. Nah, lalu untuk poin selanjutnya harmonis oleh saya sendiri novel ya guys. Jadi menurut saya juga beliau telah mengimplementasikan nilai core harmonis itu. Harmonis itu kan diartikan kayak saling peduli, menghargai setiap perbedaan. Nah, ini nggak jauh-jauh dengan yang tadi telah disebutkan oleh kakak tadi ya. Dari poinnya tuh dari rumah perubahan ini nih, dari rumah perubahan itu core value berakhlak tuh sebenarnya bisa kena semua di rumah perubahan ini betul. Gitu. Saling berkaitan sih. Saling berkaitan kan, soalnya diskusi ataupun ketika ada tamu dari berbagai lapisan masyarakat itu sama beliau tuh seringnya ditampungnya di rumah perubahan. Nah ini sama juga kayak ada berita mengenai ketika Prof. Renat Kasali ini kedatangan tamu mengenai dalam rangka penandatanganan RKAP atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Pos tahun 2022 kemarin pas bulan Juli. Di kegiatan tersebut tuh ternyata nggak cuma resmi juga kegiatan rencana doang, enggak, tapi ternyata ada kegiatan-kegiatan lain kayak sharing session, penghargaan untuk pegawai terbaik, juga ingin menyamakan perspektif beliau ya sebagai komisaris utama di PT Pos ini arahnya ingin kemana. Jadi
pegawai-pegawai yang diundang itu dapat menyesuaikan diri dengan keinginan bapaknya. Jadi harmoni gitu, sesuai atasan pilihnya apa, bawahan pilihnya apa. Terus beliau juga ingin lebih agile gitu kan, atau lebih lincah di perusahaan ini gitu, ingin mengubah paradigma lama ke paradigma baru. Nah di rumah perubahan ini kayak gitu dijelaskan, beliau juga presentasi, terus kayak tanya juga feedback ke pegawai-pegawai yang mungkin berorientasi pelayanan ya, langsung menghadap ke masyarakat juga gitu, sesuai nggak sih dengan kenyataan di lapangan. Seperti itu sih kalau di harmoninya ya. Selain itu juga tadi kan menghargai perbedaan, juga menghargai kinerja pegawai yang sudah maksimal gitu, jadi dihargai juga gitu di rumah perubahan waktu ada penandatanganan KKP itu. Jadi kalau untuk kita sebagai ASN juga selain bekerja juga harus ini ya, mengetahui rekan-rekan ASN kita bagaimana kondisi-kondisi mereka. Terus walaupun latar belakangnya berbeda, berbahasanya mungkin sedikit berbeda, tapi kan bahasa Indonesia kan bahasa pemersatu ya guys, jadi bisa menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Terus juga selain itu kalau misalnya acara bonding gitu kan gak mesti di kantor terus ya, bisa juga makan bersama, makan siang di luar, terus juga bahas-bahas hobi ataupun ya kesenangan kondisi keluarga itu kan untuk mengikat kita kan, bonding. Jadi tidak saling mengikut lah antara teman kantor gitu kan, jadi lingkungan kerjanya lebih kondusif. Mungkin itu yang bisa disesuaikan kan rumah perubahan tuh menarik sekali ya guys. Menurut aku juga di YouTube-nya juga setiap kegiatan tuh pasti di rumah perubahan gitu. Kenapa sih rumah perubahan? Oh ternyata di rumah perubahan tuh saling kumpul gitu dari berbagai elemen gitu. Ada yang ahli entrepreneur, ada yang ahli mungkin public speaking kayak gitu. Sering ada kelas-kelas juga di rumah perubahan ini. Itu yang bisa Menarik. dijelaskan mengenai harmonis ini ya. Selanjutnya ke poin loyal ya. Loyal oleh Teresti. Dipersilakan Teresti. Oke, terima kasih Mas. Jadi tadi kan sudah ada dibahas beberapa nilai core value ya sama teman-teman juga. Nah ini sekarang saya mau membahas tentang poin loyalitas gitu. Nah sebenarnya kan arti dari loyalitas itu sendiri kan saya pribadi mengartikannya seperti rasa menggambarkan pengorbanan gitu ya, menggambarkan pengorbanan seseorang untuk mencapai tujuan dari sebuah negara gitu. Intinya demi kepentingan bangsa dan negara kan, seperti itu. Bagaimana seorang ASN itu dapat menjaga citra dan nama baik negaranya, seperti itu. Nah, karena hari ini yang kita bahas adalah tentang tokoh panutan kita bersama, yaitu Profesor Renald Kasali. Nah, beliau itu seperti yang sudah diceritakan juga tadi tentang rumah perubahan, ya itu memang menarik sih buat saya pribadi juga. Wah, tadi setelah saya cari tahu memang jadi rumah perubahan itu latar belakangnya kan karena ada gejolak gitu ya, gejolak dalam diri profesor itu sendiri bersama istrinya, apa sih pengen berkontribusi untuk masyarakat itu seperti apa. Nah, jadi mungkin menurut saya rumah perubahan juga masuk ya ke dalam core values dari loyalitas itu sendiri, karena di dalam rumah perubahan itu kan tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan ya. Nah, di situ juga memang di berbagai lini, misalkan ada kesehatan. Awalnya itu memang dari wawancara dengan istri dari Profesor Renald itu, beliau mengatakan bahwa tujuannya adalah yang pertama adalah untuk kesehatan, lalu untuk pendidikan juga. Jadi di rumah perubahan itu beliau itu mengimplementasikan loyalitasnya beliau untuk bangsa dan negara itu ya dengan membangun generasi-generasi mudanya, karena di sana juga ada PAUD, ada juga taman kanak-kanak, ruang baca. Nah, itu kan salah satu bentuk wujud yang beliau terapkan gitu dari produk kreativitasnya beliau gitu, ingin apa ya sebenarnya untuk bangsa dan negara ini gitu. Nah, selain itu juga selain perannya beliau tadi sebagai, sekarang kan menjabat jadi komisaris utama PT Pos ya. Nah, di situ juga adanya tadi peralihan dari PT Telkom ke PT Pos itu juga kan sebetulnya bentuk loyalitas ya. Beliau tidak melihat apakah
sektor itu tuh iya komersil atau tidak, tapi beliau menunjukkan loyalitasnya ya udah ini menjadi kewajiban beliau gitu, menjadi wujud pengabdiannya untuk bangsa dan negara, menghidupkan apa tadi gajah tua yang tertidur seperti itu. Nah itu menurut saya wujud beliau konkret ya gitu, misalnya bisa terlihat dari apa yang sudah beliau berikan gitu untuk masyarakat, terutama ya masyarakat, kalangan masyarakat, dan tidak hanya untuk para generasi mudanya aja gitu, nggak hanya memberikan sekolah, tapi juga mungkin di sini teman-teman ada juga yang pernah dengar Jakarta Escape nggak ya? Jakarta Escape jadi Beriana. Iya, jadi Jakarta Escape juga salah satu turunan dari mungkin pemikiran beliau gitu. Jakarta Escape itu ruang terbuka hijau sebenarnya, area yang dibuat dan diciptakan beliau itu bekerja sama dengan para kaum milenial untuk gimana sih area hijau ini bisa menghidupkan berbagai elemen masyarakat, UMKM dan lain sebagainya. Itu kan juga salah satu nilai-nilai yang tambahan lah gitu, bahwa beliau tidak hanya di sektor pendidikan dan kesehatan saja, tapi untuk dari segi entrepreneurnya juga, sosialnya juga gitu kan. Di situ terbentuk. Mungkin sekian ya tentang loyalitas yang bisa saya sampaikan. Lalu selanjutnya Kang. Berarti emang terlihat sekali ya mendedikasikan diri untuk bangsa dan negara. Mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara seperti itu. Banyak sih emang sumbangsihnya ya. Iya, luar biasa. Ya, selanjutnya ke poin adaptif. Oleh saya lagi, adaptif ini kan untuk terus berinovasi, antusias, untuk menggerakkan, serta untuk menghadapi perubahan juga. Lalu juga poin atau paduannya itu kan cepat menyesuaikan diri, terus menerus melakukan perbaikan, bertindak proaktif. Jadi ini saya contohin dari beliau ini ketika memang kurang lebih sama ya dengan akuntabel ataupun kompeten. Jadi ketika beliau diamanahkan untuk menangani PT Pos Indonesia itu tantangan juga ya, soalnya tadi itu benar-benar kayak gajah tertidur, segala masalah keuangannya itu heritage banyak sebenarnya gitu kan, cuma nggak bisa liquid, nggak bisa dicairkan, sehingga tidak ada dana cepat ya bahasanya tadi untuk melakukan perubahan-perubahan yang beliau inginkan gitu. Jadi emang harus adaptasi lagi ketika menjadi komisaris utama PT Pos Indonesia. Lalu juga ada hal mengenai transformasi yang ingin beliau lakukan, sebenarnya kurang lebih sama dengan apa yang beliau lakukan ketika menjabat di PT Telkom. Kan kalau kita lihat kan dalam industri delivery gitu kan ya kita sudah tahulah pemainnya siapa saja. Cuma memang kok PT Pos tuh yang sudah lama gitu kayak tidak menjadi apa ya, market share tadi cuma berapa, 3% ya, waduh tuh 2%. 2% itu sedikit sekali untuk Indonesia, apalagi tuh BUMN levelnya kan ya. Dan banyak transformasi atau adaptasi yang harus dilakukan demi keberlangsungan PT Pos itu sendiri. Yang bisa saya sebutkan itu kurang lebih ada 7 transformasi yang ingin dilakukan PT Pos itu sendiri. Mengenai pertama kan business transformation. Jadi kan bisnis sekarang kan udah cashless ya rata-rata ya, sudah pakai QR code, terus juga segala-galanya tuh ingin dilakukannya di smartphone, kayak mengisi resi alamat gitu. Sebenarnya udah ada aplikasi di Play Store, di Posnya itu ada, dan itu bentuknya ya untuk business transformation-nya. Terus juga ada product and channel transformation. Jadi selain tadi mengubah modelnya lebih ke digital, ini juga perlu dilakukan sosialisasi gitu ya. Bahwa PT Pos juga sudah terjun ke dunia digitalnya dengan adanya mobile apps itu. Terus juga mengenai proses transformation, jadi emang kalau teman-teman lihat sekarang udah brandnya juga udah mulai diubah, gambarnya tuh, logonya tuh ada Posnya udah berubah gitu, tidak seperti yang dulu. Jadi lebih minimalis, lebih fresh gitu kelihatannya. Terus juga ada teknologi transformation. Nah ini juga kembali ke digitalisasi, jadi serba-serba digital. Jadi kayak nota-nota
apa tuh resi ya bahasanya kalau pengiriman ya, resi-resinya juga Iya, kirimnya resi. udah digital, jadi yang dicetak cuma dikit, jadi pelanggan tuh udah pasti nerima langsung kan. Nah selanjutnya yang kelima itu di human resource transformation. Jadi seperti yang telah dijelaskan kan PT Pos ini besar luar biasa ya, tiap kecamatan pasti ada katanya. Terus juga jangkauannya tuh scalability-nya lebih luas daripada pemain-pemain lain sebenarnya. Cuma memang dari sisi tadi teknologi, terus selanjutnya itu sisi human resource-nya. Jadi human resource-nya itu mungkin kayak birokrasi ya, terlalu kaku, terlalu apa, jadi pengen cut and fill kan. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan kinerja, ini langsung di-cut gitu, langsung di-fill dengan yang lebih fresh, yang lebih sanggup melakukan perubahan gitu. Jadi itu di human resource beliau juga ingin kinerja diperbaiki, lebih transparan juga dan terbuka. Lalu untuk human resource di organisasinya itu sendiri, organization transformation. Jadi benar-benar rekonstruksi juga di unit bisnisnya. Jadi kan PT Pos itu punya unit bisnis delivery sama properti dan lain-lain gitu ya. Itu pengen diubah organisasinya ya tadi ke human resource-nya kan, cut and fill-nya gitu. Jadi yang mau bawah atau middle atau atas juga kalau misalnya performanya tidak sesuai keinginan atau tidak sesuai target ya di cut and fill gitu pilihnya. Lalu juga cultural transformation ini berakhlak itu. Jadi berakhlak kan nggak cuma ke ASN ya, BUMN juga ada ya. Jadi ingin implementasi, mengafirmasi, juga mengaklamasi gitu. Bener-bener ini nih berakhlak nih harus kita adaptasi gitu. Ini merupakan suatu bentuk reaksi juga ataupun dari internalisasi untuk menghadapi perubahan-perubahan yang telah terjadi ya di teknologi, perubahan di delivery itu juga di PT Pos harus segera diubah gitu dengan kulturnya berakhlak. Seperti itu. Kalau untuk kita ya itu sebenarnya banyak ya kita ngalami juga kan ya, kalau di tempat kerja ada model senior-senior kita yang mungkin masih menganut ajaran-ajaran lama gitu. Sedangkan kita kan yang baru-baru kan harus dibekali terlebih dahulu untuk menghadapi hal tersebut. Bukan bermaksudnya lancang, bukan bermaksudnya ingin menggurui atau apa, cuma emang itu sudah amanat ASN sekarang seperti itu gitu. Jadi mau bagaimanapun ya kita juga sebagai agent of change-nya, juga sebagai yang mensosialisasi berakhlak itu sendiri untuk senior-senior kita ataupun teman-teman kerja kita yang mungkin rada melenceng kali ya dalam bekerja gitu. Itu sih yang bisa dijelaskan kalau dari sisi adaptif. Iya, sisi adaptif dari Renal Kasali sebagai komisaris utama di PT Pos dan juga kita yang sebagai ASN di tempat unit kerja masing-masing. Lalu habis adaptif apa guys? Kolaboratif ya? Kolaboratif yang ya. terakhir kolaboratif. Pasti lagi. Silakan Oke, sebenarnya kalau membahas soal nilai kolaboratif, kembali lagi sebenarnya gak jauh dari hal yang tadi sudah kita diskusikan kan ya. Kayak misalkan contohnya tadi yang saya bahas, kolaborasi itu berarti artinya mungkin terbuka terhadap kerjasama, lalu juga memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada gitu untuk bisa berkontribusi seperti itu. Nah, saya ambil contoh kasusnya itu yang tadi ya, Jakarta Escape tadi. Jadi memang di Jakarta Escape tadi itu kan setelah pandemi yang terjadi, baru diluncurkan, baru opening gitu. Dengan tujuannya itu, beliau menyampaikan di sesi wawancara, salah satu sesi wawancaranya, bahwa tujuannya untuk menghidupkan kembali sebenarnya perekonomian di masyarakat kita gitu. Nah, di sini kan tentu ada, jadi di Jakarta Escape itu ada semacam kayak bazar makanan-makanan. Jadi menghadirkan UMKM di kota Jakarta dan sekitarnya itu kan. Ya, kita nggak bisa memungkiri juga bahwa efek dari pandemi kemarin kan pasti banyak yang terdampak ya gitu secara ekonomi. Nah, itu adalah tujuan beliau yang pertama untuk itu gitu ya. Bagaimana sih UMKM itu bisa bergairah lagi, bisa bangkit lagi itu. Yang pertama tadi ada bazar atau semacam kafetaria lah mungkin ya. Cuman kan yang berbeda di sini itu dia menciptakan situasinya ingin area terbuka hijau gitu. Di sana juga mungkin untuk bisa di tempat piknik keluarga juga bisa di sana.
Nah, di situ juga ada berbagai komunitas, dari mulai komunitas pecinta hewan, lalu juga ada juga komunitas akustikan dan sebagainya yang memang diundang gitu, bekerja sama, berkolaborasi gitu kan dengan para pemuda-pemuda juga yang menjadi tim dari Jakarta Escape ini gitu. Jadi memang Jakarta Escape rumah perubahan gitu, memang bagian dari rumah perubahan juga gitu. Tujuannya emang untuk sosial, lalu untuk entrepreneur juga gitu. Nah, itu kan juga menurut saya ini menginspirasi juga ya, karena beliau kan membangun kolaborasi sampai bisa jadi seperti ini kan tidak mudah dan tidak singkat gitu, tapi berbelasan tahun, bahkan mungkin lebih dari puluhan tahun gitu, dari beliau mendedikasikan dirinya dari awal sampai bisa menghasilkan produk-produknya yang sekarang bisa dinikmati oleh masyarakat dan bisa bermanfaat lah untuk memberdayakan masyarakat. Nah, kalau nilai kolaboratif yang ini menurut saya sangat menginspirasi juga, karena terutama untuk kami selaku ASN nih, untuk saya pribadi selaku POPT yang bakalan banyak berada di lapangan ya, bertemu dengan banyak kelompok tani, bagaimana sih kita bisa menjalin relasi, bagaimana kita dari pertemuan-pertemuan kecil menjalin relasi, lalu ya mungkin hal-hal sederhana itu yang memang harus dibangun sejak dini, seperti kolaborasi seperti itu, harus terbuka terhadap masukan, terbuka terhadap kerjasama dengan selain instansi pemerintah juga gitu, karena tujuannya kembali juga untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada di masyarakat dan mencapai tujuan organisasi itu sendiri seperti itu. Jadi memang saya pribadi ingin mencontoh keteladanan beliau itu dalam kolaborasi. Ya mungkin bagi kita semua, kalaupun itu sudah dilaksanakan tidak dalam jangka waktu yang singkat gitu, terasanya kayak mungkin 10, 15 atau 20 tahun baru kita rasakan kayak oh iya ternyata dampak dari kerjasama atau kolaborasi yang kita bentuk itu baru kerasanya tuh nanti gitu loh, seperti itu. Paling mudah-mudahan kita bisa menyerap nilai positif dari Profesor Reynald ini ya gitu teman-teman. Karena emang zaman sekarang tuh udah nggak zaman sih kompetisi Iya, kayak gitu. Iya, Zamannya tuh kolaborasi. kolaborasi ya kan. Kolaborasi ya kan. Itu yang kita lakukan sekarang guys, kerja pamit guys. Iya benar. Dia juga menggandeng biasa ya anak-anak milenial gitu ya, Iya. mengikuti perkembangan. Iya, bapaknya tuh bilang loh, dia tuh paling paling menggencarkan banget gitu loh, kalau kita tuh harus adaptasi, harus agile, harus ini, karena sekarang tuh lagi ini banget loh, kayak ada muncul istilah kayak generasi useless gitu kan. Jadi nanti tuh ada saatnya nih kayak Itu yang lulusan demografi sarjana kita, demografi kita juga kan. Iya, lulusan sarjana nanti bingung mau ngapain, karena udah AI sekarang berkembangnya dengan sangat pesat ya kan. Iya. Jadi intinya tuh kita patut banget meniru keteladanan beliau ya, dari core values berakhlak ini tuh sebagai kaum muda, kaum milenial gitu yang terus mengikuti perkembangan zaman. Iya nggak sih? Setuju. Iya. Setuju guys. Oke guys. Semoga dengan diskusi kita hari ini, podcast kita hari ini mengenai tokoh panutan kami, Prof. Reynald Kasali ini dapat menginspirasi teman-teman yang akan menonton video ini ya guys. Oke, satu video bang, dua-duanya ya. Iya. Oke. Ya, kami tutup ya diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi.